Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen Dimawarni dengan NIM V13230333 dari kelas C Manajemen Pemasaran. Jadi di sini saya akan mengerjakan Excel untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Marketing Riset. Jadi yang pertama di sini saya akan mengerjakan Excel dengan multidimensional scaling. Yang pertama, di sini kita eh, ubah dulu untuk Excelnya. Di sini kita copy dulu, lalu kita paste. Lalu kita yang transpose. Jika sudah seperti ini, kita akan membuka aplikasi untuk mengerjakannya, yaitu SPSS. Oke, yang selanjutnya setelah kita masuk ke SPSS, kita ke variable view. Lalu untuk namanya di sini kita ganti dengan brand. Lalu kita klik enter. Untuk type-nya di sini kita ganti menjadi yang string. Lalu karakternya kita ganti menjadi 30. Lalu kita klik OK. Lalu kita akan kembali lagi ke data view. Nah, di sini sudah terlihat ada brand dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kita akan kembali lagi ke Excel untuk mengcopy nama dari setiap brandnya. Oke, yang selanjutnya di sini kita akan mengcopy untuk nama dari setiap brandnya. Kita copy. Nah, ini adalah bentuk dari nama brand setelah kita copy lalu kita paste di SPSS. Nah, setelah ini kita berpindah ke data view. Ini sudah terlihat. Nah, yang selanjutnya yang akan kita lakukan adalah mengcopy data dari si Excel tadi. Jadi di sini kita akan mengcopy untuk angka dari Excel tadi.
Nah, setelah kita copy, lalu kita paste di SPSS. Kita tunggu hasilnya. Ya, agak lama ya, teman-teman. Kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah bentuk dari data yang sudah kita paste di SPSS. Yang selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita ubah ke multidimensional scaling. Dengan cara kita klik analyze, terus kita klik yang scale, eh, lalu kita klik yang multidimensional scaling yang uh, all-scale. Nah, ini. Selanjutnya, kita pindahkan brand yang eh, H&M sampai dengan yang jogger ke bagian yang variabel. Lalu untuk distance-nya ini kita klik yang create distance from data. Untuk yang modelnya ini kita klik yang rasio. Lalu untuk, nah setelah itu kita klik yang eh, untuk yang scaling modelnya tetap ini, tidak perlu kita ubah lagi. Lalu kita klik continue. Lalu kita pindah ke yang option. Nah, untuk yang display ini kita checklist semuanya. Lalu kita klik continue. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, kita tunggu hasil outputnya. Nah, ini adalah hasil dari outputnya tadi ya, teman-teman. Nah, jadi, tunggu sebentar. Nah, ini adalah hasil dari outputnya. Nah, eh, dapat kita lihat di sini, ini untuk Dagadu dan Jogger itu berdekatan, yang artinya kedua merek ini tuh terlihat sama. Begitu pula untuk Erigo dan juga 3 Second, Uniqlo, H&M, Zara, di Eksekutif, terus juga Ramayana dan juga dari Matahari Department Store. Nah, jadi itu adalah pengerjaan dari
si multidimensional scaling. Yang selanjutnya kita akan mengerjakan untuk yang satunya. Oke, yang selanjutnya di sini kita akan membahas tentang Principal Component Analysis. Untuk cara yang pertama, itu kita mengcopy terlebih dahulu data yang H&M sampai dengan Jogger. Nah, setelah itu kita salin atau kita paste di SPSS. Kita paste dulu ke SPSS. Oke, di sini adalah gambaran data yang sudah kita salin dari Excel tadi. Kemudian kita ke variable view. Di sini nama-nama ini harus kita ganti terlebih dahulu. Kita kembali lagi ke Excel. Lalu kita copy untuk brand, kemudian kualitas produk, harga, dan lain sebagainya. Lalu kita paste di sini. Tunggu sebentar ya. Belum terganti. Nah, ini sudah terganti. Di sini ada brand, ada kualitas produk, ada harga, ada desain dan tren, ada kenyamanan, ada pelayanan pelanggan, terus ada lokasi dan aksesibilitas, terus ada brand reputation. Nah, selanjutnya yang kita lakukan yaitu kita akan mengklik yang analyze, kemudian dimension reduction, terus kita klik yang faktor. Nah, kemudian di sini kita akan memasukkan yang bagian kualitas produk sampai dengan brand reputation ke variable. Nah, kemudian untuk yang deskriptif, ini kita klik yang initial solution, terus yang correlation metricnya kita klik yang koefisien sama significant level. Kemudian kita klik continue. Kemudian di extraction kita klik yang correlation matrix. Kemudian yang display kita klik dua-duanya. Kemudian yang ekstraknya di sini tetap ya yang based on in value. Terus di sini kita klik yang kita ganti yang tadinya 1 menjadi 0,5. Rotationnya tetap, terus core-nya di sini kita klik yang save as variable, terus kita klik continue, yang optionnya juga tetap, terus kita klik OK. Nah, setelah itu kita tunggu outputnya keluar terlebih dahulu. Oke, Oke, jadi di sini hasil outputnya sudah terlihat. Tunggu sebentar, masih agak nge-lag. Nah,
Ini adalah hasil outputnya. Nah, selanjutnya untuk yang komponen matriks ini tadi akan kita gunakan uh, untuk membuat grafik setelah ini. Jadi caranya yang pertama yaitu kita klik file, lalu kita klik yang new, lalu kita klik data. Oke, setelah kita membuka output yang baru, nah oke, setelah kita membuka output yang baru ini, kita akan menyalin dari yang sebelumnya, yaitu tentang brand yang kita ambil. Kemudian kita juga akan mengcopy dari yang faktor 1 sampai faktor 2. Lalu kita juga akan mengcopy dari hasil outputnya tadi, yaitu komponen matriksnya. Oke, kita akan pergi. Oke, jadi di sini kita akan mengcopy terlebih dahulu data brandnya. Terus kita paste di sini. Nah, oke, yang selanjutnya yang akan kita copy yaitu faktornya. Kita klik copy, lalu kita paste di sini. Kita tunggu hasilnya terlebih dahulu. Nah, kalau sudah terlihat seperti ini, selanjutnya untuk yang di nomor 11 ini, kita akan mengcopy dari yang keterangan kualitas produk dan lain sebagainya. Nah, ini kita copy. Lalu kita paste di sini. Nah, selanjutnya untuk yang komponennya, komponen matriks tadi, yang hasil dari outputnya juga kita copy. Kita tunggu sebentar. Nah, ini kita copy. Nah, setelah kita copy, kita paste di sini. Nah, seperti ini adalah tampilan dari data yang kedua setelah hasil yang tadi. Nah, untuk namanya ini kita ganti menjadi untuk yang pertama, ini kita ganti brand. Terus yang kedua itu kita ganti faktor 1. Yang ketiga itu kita ganti faktor 2. Terus yang keempat kita ganti menjadi komponen 1.
ganti komponen. Satu, yang kedua itu kita ganti dengan, yang kelima itu kita ganti dengan komponen 2. Kalau sudah, kita kembali lagi ke data view. Nah, yang selanjutnya itu kita klik yang grabs, terus kita klik yang legacy dialogs, terus kita klik yang sketcher, lalu kita klik yang overlay sketcher, terus kita klik OK. Nah, di sini untuk keterangan yang Y variable itu kita masukin yang faktor 1. Terus yang X variable itu kita masukin yang faktor 2. Terus untuk komponen 1 itu kita masukin ke Y variable yang kedua. Dan untuk komponen 2-nya itu kita masukin ke X variable yang kedua. Nah, untuk yang brand, itu kita masukin ke yang label cases. Nah, seperti ini. Terus selanjutnya yang option, ini kita klik yang exclude cases variable by variable. Terus kita klik juga yang display chart with case label. Lalu kita klik continue. Setelahnya kita klik OK. Lalu kita tunggu outputnya keluar. Oke, ini adalah hasil output yang tadi sudah kita buat. Jadi di sini grafiknya itu grafiknya itu menjelaskan seberapa dekat brand Zara, Uniqlo, dan lain sebagainya ke titik koordinat 0 yang ada di sini. Seperti itu. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.